Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bertemu lagi dalam sermon pada hari ini. Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas soal ciptaan yang baru. Ada seorang bapak yang mempunyai sebuah rumah dan sebuah halaman. Memang rumahnya itu sudah tua, tetapi dia mempunyai halaman yang cukup luas dan dia ingin menjualnya. Nah, pada satu ketika ada seorang yang berminat untuk melihat tempat tersebut. Dan ketika dia menanyakan kepada bapak itu berapa kira-kira harga yang dia ingin jual rumahnya itu. Kemudian bapak itu berkata, ya saya menjualnya sekitar 800 juta. Nah, setelah beberapa hari kemudian, bapak ini kembali menemui bapak yang mempunyai rumah itu. Dan dia ternyata sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan oleh bapak itu. Kemudian terjadilah transaksi, dia sudah membayar pada saat itu 800 juta rupiah. Kemudian bapak yang membeli rumah itu berpesan ya bahwa saya akan pergi dan kemudian 3 minggu kemudian saya akan kembali lagi. Dan saya harap rumah beserta semua isinya itu sudah harus dikosongkan. Nah, bapak itu menyanggupi, dia bilang, oh iya, dalam waktu 3 minggu kemudian pasti rumah ini akan saya kosongkan. Nah, setelah bapak itu pergi, kemudian bapak yang menjual rumah ini, dia berpikir-pikir, wah beruntung benar saya hari ini, karena saya bisa menjual rumah ini 800 juta. Padahal kalau terjual 700 juta saja, itu sudah untung bagi saya. Nah, dia berpikir, ya saya ingin berbuat baiklah kepada bapak itu ya. Kasihan dia sudah membayar lebih kepada saya. Kemudian dia berpikir bahwa untuk berbuat baik kepada bapak itu, maka dia ingin memperbarui rumah itu dengan cara mengecatnya. Dia membeli cat, kemudian dia memperbaiki rumah itu, dia mengecatnya sehingga kelihatan lebih baik, lebih baru dan lebih rapi lagi. Nah, 3 minggu kemudian bapak yang membeli rumah tersebut itu kembali. Dan dia kebingungan mencari rumah yang dia beli itu. Nah, tetapi beruntung ada bapak yang mempunyai rumah sebelumnya itu duduk di teras rumah. Kemudian bapak itu berkata, ya memang pak, rumah ini saya cat supaya kelihatan lebih bagus, lebih indah, lebih nyaman, lebih bersih. Kemudian bapak itu bilang, kenapa dicat? Dia bilang, iya karena bapak sudah berbaik hati untuk membeli rumah saya. Karena rumah saya ini sudah lama saya ingin tawarkan tapi tidak ada yang membelinya. Kemudian bapak itu berkata, ya bapak salah paham. Dia bilang, saya tidak mau mengingini rumah ini. Saya ingin membongkar rumah ini dan saya ingin membangunnya kembali menjadi rumah yang lebih besar, lebih indah, lebih nyaman untuk saya tinggali bersama dengan keluarga saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan menebus kita bukan karena kita baik, tetapi Dia ingin menciptakan manusia baru di dalam diri kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jikalau kita mau menjadi ciptaan baru, berarti kita harus berada di dalam Kristus. Orang yang berada di luar Kristus, dia bukanlah ciptaan baru. Semua manusia diciptakan oleh Allah, tetapi tidak semua diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Ciptaan atau kata cipta yaitu memusatkan pikiran atau angan-angan untuk menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya saudara, kalau orang mencipta lagu, dia harus membuat lirik lagu yang belum pernah diciptakan oleh orang, yang belum pernah ada. Dan ketika lagu itu telah selesai, maka dia berhak disebut pencipta lagu tersebut. Sama halnya dengan orang membangun rumah. Dia tidak bisa meniru ke sana kemari, tetapi dia harus memikirkan rumah bagaimana yang harus dia dapatkan, rumah bagaimana yang dia inginkan. Sehingga ketika dia membangun rumah tersebut dan rumah itu selesai sesuai dengan keinginannya.
Ciptaan baru itu bukanlah hasil polesan atau renovasi atau meniru yang sudah pernah ada, melainkan sesuatu yang dibuat sendiri, dibuat secara khusus berdasarkan pemikiran. Jika kita mau menjadi ciptaan baru, itu berarti kita harus berada di dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa berada di dalam Kristus? Di dalam Efesus 2 ayat yang 8a, Efesus 2 ayat 8a dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman saudaralah yang menentukan apakah saudara berada di dalam Kristus ataukah di luar Kristus. Apakah saudara menjadi ciptaan baru ataukah bukan ciptaan baru. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa orang itu berada di dalam Kristus atau orang itu sudah menjadi ciptaan yang baru? Dikatakan tadi bahwa yang lama sudah berlalu. Artinya segala cara hidup yang lama, perbuatan-perbuatan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus kita tanggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, karena kalau kita hanya tinggalkan, saudara akan bisa kembali. Tetapi harus kita tanggalkan, berarti melepaskan, melupakan, dan tidak akan dilakukan kembali. Saudara tidak dapat berkata bahwa saudara adalah ciptaan baru, tetapi masih berjalan membawa cara-cara hidup yang lama. Masih membawa kelakuan atau tabiat-tabiat yang lama yang tidak Tuhan kehendaki. Saudara harus menanggalkan atau melepaskan. Supaya apa? Supaya yang baru itu datang, supaya hidup baru itu datang, supaya ciptaan baru itu datang, ciptaan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua orang diciptakan Allah, tetapi yang diciptakan dalam Kristus Yesus ini spesifik berbicara mengenai anak-anak Tuhan. Spesifik berbicara mengenai anak-anak Tuhan. Jadi orang yang berada di dalam Kristus adalah anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dia tidak dapat lagi bermain-main dengan dosa, melainkan dia harus mengerjakan tugas mulia yang telah Tuhan siapkan bagi dirinya. Dan Tuhan mau supaya kita menghidupinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan lagi firman Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan satu pengertian tentang ciptaan baru, supaya Tuhan apa hal yang menjadi dosa-dosa lama kami, apa yang menjadi kelakuan kami yang dahulu, apa yang menjadi hidup kami yang terdahulu harus kami tinggalkan, supaya kami bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat menggunakan hidup kami ini buat satu pekerjaan yang baik, satu pekerjaan yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala hal-hal yang merintangi kami untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kami, biarlah Engkau Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.